Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Mukti Hidayat dengan NIM 23050754152 dari kelas Teknik Mesin 2023E. Selanjutnya di sini saya akan membuat video mengenai tugas mata kuliah Fisika 2 dengan dosen pengampu Ibu Hana. Langsung saja ke topik yang akan kita bahas. Nah, apa sih itu sirkuit RC? Sirkuit RC adalah rangkaian listrik yang terdiri dari resistor dan kapasitor. Komponen ini digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk filter, penguat, dan osilator. RC biasanya digunakan untuk mengontrol waktu dan respons sinyal dalam rangkaian elektronik. Sirkuit ini memanfaatkan sifat kapasitor untuk menyimpan dan melepaskan energi listrik, serta sifat resistor untuk mengatur aliran arus. Nah, penjelasan sirkuit RC untuk mengatur waktu dalam sirkuit DC. Sirkuit RC dapat digunakan untuk mengatur waktu dalam sirkuit DC melalui proses yang disebut dengan charging dan discharging kapasitor. Saat kapasitor dihubungkan ke sumber tegangan DC melalui resistor, kapasitor mulai mengisi dengan arus listrik. Waktu yang diperlukan untuk kapasitor mencapai tegangan penuh tergantung pada nilai resistor dan kapasitornya, sesuai dengan hukum dasar kapasitor. Nah, setelah itu apa yang akan terjadi? Setelah kapasitornya terisi penuh, waktu yang diperlukan untuk kapasitor kehilangan sebagian besar muatan melalui resistor saat dilepaskan dari sumber tegangan juga tergantung pada nilai resistor dan kapasitornya. Ini menciptakan delay waktu dalam sirkuit yang bergantung pada konstanta waktu RC, yang merupakan hasil perkalian antara nilai resistor dan kapasitor. Penerapan umum dari sirkuit RC dalam mengatur waktu di sirkuit DC termasuk dalam pembuat delay, timer, dan berbagai aplikasi kontrol waktu lainnya. Nah, berikut ilustrasi sirkuit RC dasar. Nah, berikut penjelasan dari gambar di samping. Saat sumber tegangan Vin diberikan kapasitor mulai mengisi muatan melalui resistor R, waktu yang dibutuhkan untuk kapasitor mencapai tegangan penuh tergantung pada nilai resistor dan kapasitornya. Membentuk konstanta waktu RC, setelah mencapai tegangan penuh, kapasitor dapat melepaskan muatannya kembali ke ground. Melalui resistor ini menciptakan delay waktu dalam sirkuit RC. Nah, berikut penjelasan dari R adalah resistor yang digunakan untuk mengatur aliran arus dalam sirkuit. Yang Vin yaitu adalah sumber tegangan masukan yang biasanya dalam sirkuit DC. Dan C adalah kapasitor yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Ground itu sendiri adalah titik referensi nol tegangan. Nah, prinsip dasar sirkuit DC. Dalam sirkuit RC, pengisian dan pengosongan terjadi pada kapasitor saat sumber tegangan diberikan dan dilepaskan secara berturut-turut dalam proses pengisian atau charging. Saat sumber tegangan diberikan ke sirkuit, kapasitor mulai mengisi muatan melalui resistor. Arus listrik mengalir dari sumber tegangan melewati resistor dan mengisi kapasitor selama proses pengisian. Tegangan pada kapasitor meningkat seiring waktu. Konstanta waktu RC mempengaruhi laju pengisian, di mana semakin besar menilai RC, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk kapasitor mencapai tegangan penuh. Nah, dalam proses pengosongan discharging, di saat sumber tegangan dilepaskan dari sirkuit, kapasitor mulai melepaskan muatan melalui resistor. Kapasitor akan kehilangan muatan melalui resistor menuju ground. Selama proses pengosongan, tegangan pada kapasitor menurun seiring waktu. Konstanta waktu RC juga mempengaruhi laju pengosongan, di mana semakin besar nilai RC, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk kapasitor kehilangan muatan hingga mencapai 0. Nah, dalam kedua proses ini dipengaruhi oleh nilai resistor R dan kapasitor C dalam sirkuit, serta konstanta waktu RC yang merupakan hasil perkalian antara nilai resistor dan kapasitor.
ini sendiri adalah hubungan antara waktu pengisian dan pengosongan dalam sirkuit RC dengan nilai resistor R dan kapasitor C dapat dijelaskan melalui konstanta waktu RC. Dalam proses pengisian charging, waktu yang dibutuhkan untuk kapasitor mencapai sebagian besar tegangan penuh saat pengisian ditentukan oleh konstanta waktu RC. Rumus untuk waktu pengisian T charge adalah T charge sama dengan R dikali C. Semakin besar nilai resistor R-nya atau kapasitor C-nya, maka konstanta waktu RC akan semakin besar sehingga waktu yang dibutuhkan untuk pengisian menjadi lebih lama. Dalam pengosongan discharging, waktu yang dibutuhkan untuk kapasitor kehilangan sebagian besar muatan saat pengosongan juga ditentukan oleh konstanta waktu RC. Rumus untuk waktu pengosongan T discharge adalah T discharge sama dengan R dikalikan C, sama seperti pada waktu pengisian semakin besar nilai resistor R atau kapasitor C-nya, maka konstanta waktu RC akan semakin besar, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk pengosongan menjadi lebih lama. Dengan demikian, nilai resistor dan kapasitor dalam sirkuit RC mempengaruhi konstanta waktu RC yang pada gilirannya mempengaruhi waktu pengisian dan pengosongan kapasitor. Cara sirkuit RC digunakan sebagai timer. Sirkuit RC dapat digunakan sebagai pengatur waktu dengan memanfaatkan proses pengisian dan pengosongan kapasitor. Terlihat adalah langkah-langkah umumnya. Yang pertama adalah pengaturan konstanta waktu RC, yang kedua adalah pengisian atau charging, yang ketiga pengosongan atau discharging, yang keempat adalah pengaturan waktu. Nah, dengan cara ini sirkuit RC dapat diatur untuk menghasilkan delay waktu atau interval waktu tertentu sesuai dengan nilai resistor dan kapasitor yang dipilih. Ini memungkinkan penggunaan sirkuit RC sebagai pengatur waktu. Nah, selanjutnya adalah pembahasan masalah pada diagram sirkuit RC yang telah ditugaskan. Permasalahan pada gambar diagram sirkuit RC pada soal yang telah diberikan. Nah, prinsip dasarnya adalah pada saat tegangan dari D, C, dan V dihubungkan pada rangkaian, maka kapasitor akan mulai mengisi muatan melalui resistor. Nah, proses pengisian ini akan mengikuti kurva yang ada di gambar atau dapat disebut dengan kurva eksponensial. Untuk persamaan pada kurva ini adalah VC T sama dengan V dikalikan 1 min EXP min T dibagi RC, dengan ketentuan VC T adalah tegangan pada kapasitor pada waktu T, V adalah tegangan DC, dan R adalah resistor, C adalah kapasitor, dan T adalah waktu. Untuk konstanta waktunya sendiri menggunakan persamaan RC sama dengan T atau tau adalah konstanta waktu yang dengan satuan detik atau second. Konstanta waktu adalah istilah untuk menentukan seberapa cepat kapasitor mengisi muatannya. Menilai tau yang lebih besar berarti pengisian muatan lebih lambat. Pengaturan waktu yang dibutuhkan oleh kapasitor untuk mencapai tegangan tertentu dapat dihitung dengan menggunakan persamaan pengisian. Seperti contoh, misalkan kita ingin kapasitor mencapai 71,5% dari tegangan D, C, dan V dalam waktu 1 detik atau second. Maka kita dapat menghitung nilai resistor yang diperlukan dengan cara sebagai berikut. Tau sama dengan RC sama dengan 1 second. FCT sama dengan F kali CI dikurangi EXP buka kurung min T dibagi tau tutup kurung. 0,715 sama dengan 1 dikurangi EXP min 1 dibagi tau. EXP min 1 dibagi tau sama dengan 1 dikurangi 0,715. EXP min 1 dibagi tau sama dengan 0,285.
Jadi min 1 dibagi tau sama dengan in 0,285. Tau sama dengan min 1 dibagi in 0,285. Tau sama dengan 3,51 per second. Jadi R sama dengan tau dibagi C sama dengan 3,51 second. Nah, sekarang untuk pengosongan kapasitor dari gambar yang ada di sebelah kanan, FC T sama dengan F dikali EXP min T dibagi RC. Waktu yang diperlukan kapasitor untuk mengosongkan muatannya hingga ketegangan tertentu dapat dihitung dengan menggunakan persamaan pengosongan seperti persamaan di atas. Penerapan rangkaian RC dapat digunakan dalam berbagai bidang aplikasi di kehidupan sehari-hari seperti flash kamera, alat pacu jantung, elektronik, bel sederhana, dan lain-lain sebagainya. Jadi untuk kesimpulan dari semua penjelasan ini adalah rangkaian RC merupakan cara sederhana dan efektif untuk mengatur waktu dalam berbagai aplikasi elektronik. Prinsip dasarnya adalah memanfaatkan waktu yang dibutuhkan kapasitor untuk mengisi dan mengosongkan muatannya melalui sebuah resistor. Nah, mungkin itu merupakan penjelasan dari tugas mata kuliah Fisika 2 ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dan bermanfaat, serta apabila terdapat salah kata dan kurang tepat dalam penjelasan yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.